Amar Zoni bukan pengedar. Dalam perkembangan terbaru yang mengejutkan banyak pihak, terungkap bahwa pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan ternyata tidak terkait dengan kasus peredaran narkoba dalam rutan seperti yang selama ini diberitakan. Brigjen Pol P. Masyudi, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, memberikan penjelasan resmi yang meluruskan berbagai spekulasi yang beredar di masyarakat. Menurut Masyudi, kasus yang melibatkan Amar Zoni sebenarnya adalah temuan lama dari bulan Januari lalu yang muncul dari kegiatan rutin penggeledahan yang dilakukan petugas rutan. Pada saat penggeledahan saat itu, satu kamar ada 7 orang, salah satunya Amar Zoni, jelas Masyudi. Dari pemeriksaan rutin tersebut, petugas menemukan 1 linting ganja, bukan jaringan peredaran narkoba seperti yang selama ini diduga. Proses hukum terhadap Amar dan 5 tersangka lainnya telah berjalan sesuai prosedur. Mereka sempat menjalani pemeriksaan di Polsek Cempaka Putih selama 40 hari, sebelum akhirnya kasus ini ditutup dengan SP2 pada 8 Oktober dan dilimpahkan ke Kejaksaan. Masyudi dengan tegas menegaskan, salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran. Lebih lanjut, Masyudi menjelaskan bahwa temuan zat terlarang dalam rutan Salemba itu murni hasil dari razia rutin yang dilakukan petugas sebanyak 2 kali dalam sebulan di seluruh lapas dan rutan di Indonesia. Pada saat penggeledahan, pada saat itu satu kamar ada 7 orang. Salah satunya adalah Amar Zoni. Ditemukanlah itu ganja satu linting. Ketika ditanya bagaimana barang haram tersebut bisa masuk ke dalam rutan, Masyudi mengakui adanya kealpaan pengawasan petugas. Diduga kuat, ganja tersebut diselipkan kepada narapidana pada saat jam besuk berlangsung, di mana petugas mungkin kurang waspada. Penjelasan ini memberikan sudut pandang yang baru yang berbeda dengan pemberitaan media selama ini, sekaligus mengoreksi anggapan bahwa Amar Zoni terlibat dalam jaringan peredaran narkoba di dalam rutan. Pemindahan mereka ke Nusa Kambangan tampaknya lebih terkait dengan prosedur standar pemasyarakatan daripada eskalasi kasus narkoba seperti yang selama ini diasumsikan publik. Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, Amar Zoni justru harus menghadapi keputusan baru yang menuai protes dari pihaknya. Melalui kuasa hukum, John Matias, aktor tersebut menyatakan keberatan dengan pemindahannya ke lapas Nusa Kambangan. Kekhawatiran utama yang diungkapkan adalah bahwa pemindahan ini akan membatasi haknya untuk menghadiri persidangan secara langsung. Kan harusnya sama-sama dihormati. Jangan dilakukan dulu tindakan yang seolah-olah dia sudah melakukan perbuatan itu. Ini kan baru dugaan. Tegas John Matias menyoroti prinsip praduga tak bersalah yang seharusnya menjadi pegangan. Dengan pemindahan ini, Amar hanya dapat mengikuti persidangan secara daring, sebuah kondisi yang dinilai tidak ideal bagi kliennya yang ingin menyampaikan keterangan secara terbuka dan bebas di depan pengadilan. John pun mempertanyakan kesesuaian keputusan ini dengan standar operasi prosedur. Dalam pandangannya, terdapat ketimpangan perlakuan hukum yang mencolok, terutama bila dibandingkan dengan pelaku kasus korupsi yang seringkali tidak mendapat perlakuan seketat ini. Itu pun harusnya lapasnya bukan lapas yang berkumpul dengan lapas umum. Ini kan ada salah SOP juga yang dilakukan, ungkapnya, menyeratkan bahwa pemindahan Amar ke Nusa Kambangan dinilai tidak proporsional. Namun dari sisi otoritas pemasyarakatan, Rika Aprianti selaku Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal PAS Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menegaskan bahwa langkah ini sudah sesuai prosedur. Yang menjadi alasan utama adalah riwayat Amar yang bukan pertama kalinya terbukti membawa narkoba ke dalam rutan. Sebelumnya, pada Januari 2025, ia telah ketahuan mengantongi ganja saat razia petugas dan kini kasus serupa terulang kembali. Penjelasan ini memperlihatkan dua sisi yang berbeda. Di satu pihak, Amar dan pengacaranya memperjuangkan hak proses hukum yang adil dan tidak mempersulit kehadirannya di persidangan. Di sisi lain, pihak berwenang beralasan bahwa pemindahan ini adalah konsekuensi logis dari pengulangan pelanggaran yang dilakukan Amar, terlepas dari statusnya sebagai tersangka dalam proses persidangan yang masih berlangsung. Hingga kini kedua pihak masih menunggu keputusan akhir pengadilan mengenai kehadiran Amar dalam persidangan mendatang.